Tekan subscribe dan tombol loncengnya agar tetap bersama Ustaz Kampung. Azan maghrib itu diganti dengan running text karena bertepatan dengan misa yang akan dipimpin oleh Paus Fransiskus pada tanggal 5 September yang akan datang, di mana Paus Fransiskus akan memimpin misa dari jam 17 sore sampai jam 19 ya ikhwah. Dan bertepatan dengan itu azan tetap ditayangkan tetapi tidak dilantunkan hanya dengan running text saja karena ada misa itu tadi ya ikhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kemarin itu ada keributan soal adzan maghrib katanya, yaitu adzan maghrib yang biasa di TV itu diganti running tag berjalan karena ada misa yang dilaksanakan oleh Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno, sehingga adzan yang biasa dikumandangkan di TV itu diganti tag. Itu banyak orang ribut ya, dan ternyata yang meributkan ini kebanyakan mereka yang tidak paham soal hukum ya, tak paham dengan syar'i, hukum syar'i ya, dan tidak paham dengan apa azan itu ya. Kalau yang maksud azan itu kan panggilan, adzana yu'adzinu bis shalah ya, panggilan untuk sholat. Nama yang manggil disebut muadzin ya, orang yang manggil untuk sholat. Jadi adzan itu memang ada adzan yang syar'i, adzan yang dilakukan oleh muadzin di masjid atau musholah untuk manggil orang sholat. Itu adzannya sebenarnya, itu adzan yang syar'i yang dicontohkan di zaman Rasulullah, yang biasanya Bilal adzan itu ya, atau Ibnu Umi Maktum adzan itu ya di masjid untuk manggil orang supaya datang ke masjid sholat berjamaah. Itu adzan namanya, itu adzan syar'i. Dan pernah dalam riwayat itu zaman Utsman itu dilantunkan di hari Jumat itu adzan di pasar. Ya ada muadzinnya manusia dalam rangka mengajak mengaba-aba karena waktu Jumatan sudah hampir tiba, segera diselesaikan transaksi dan berangkat ke masjid. Itu adzan di luar masjid. Jadi adzan di TV, di televisi itu bukan adzan yang sesungguhnya. Itu bukan adzan syar'i, itu adzan notifikasi. Hanya mengingatkan saja bahwa itu masuk waktu sholat. Dan setelah HP, semua orang punya HP, itu banyak aplikasi tentang notifikasi waktu sholat itu ya. Begitu kita download, kita setel, begitu setiap waktu sholat ya akan berkumandang adzan di HP kita itu. Itu bukan adzan yang sesungguhnya, apalagi di TV yang adzannya cuma 2 kali, itu maghrib dan subuh saja. Kalau ikut adzan di TV ya orang itu hanya sholat maghrib dan sholat subuh saja, tidak sholat 5 waktu kalau dipersoalkan. Jadi di TV itu bukan adzan, itu sinetron itu ya. Jadi tiap stasiun TV itu punya film sendiri-sendiri untuk menampilkan adzan. Jadi itu bukan adzan yang syar'i, mau diganti tag, mau dihilangkan sementara, sesungguhnya tidak perlu diperdebatkan karena tidak ada hukum syar'i yang dilanggar, kecuali pemerintah melarang semua adzan maghrib seluruh Indonesia di masjid tidak boleh dikumandangkan. Itu baru kiamat namanya. Jadi orang-orang yang mempersoalkan adzan maghrib 1 kali diganti running tag itu ribut, itu orang yang tidak paham tentang hukum Islam. Bahkan kalau kita kaji itu adzan bid'ah, itu adzan yang tidak pernah ada zaman Nabi. Itu maksudnya adzan yang hanya untuk memberitahu ya waktu sholat telah tiba, itu maksudnya. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bang Edi Channel. Kemudian kita membaca dari Muhammadiyah, cuman Muhammadiyah ini yang bicara PP Muhammadiyah. Saya cari bolak-balik dari pemuda Muhammadiyah ya, bukan pengurus pusat Muhammadiyahnya. Saya cari nggak ketemu. Tapi pengurus pemuda Muhammadiyahnya itu Andrean itu setuju ya agar azan maghrib dihilangkan hari ini dan diganti dengan pemberitahuan running text ya. Dalam protesnya antara lain Tripilar FPI, GNPF dan Persada 212 menegaskan lagi bahwa azan itu syariat yang dikumandangkan, bukan ditulis dalam bentuk pemberitahuan dalam bentuk tulisan ya.
azan itu dikumandangkan, bukan pemberitahuan dalam bentuk tulisan. Nah, saudara sekalian, yang lebih seru lagi adalah begini, saudara sekalian. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir, itu memuji habis paus sebagai simbol keteladanan, ya. Jadi kata Haidar Nasir, ini dia beritanya dari CNN Indonesia, Muhammadiyah, paus KRI pakai pesawat komersil jadi teladan pemimpin, ya. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menilai sikap Paus Fransiskus, yang ke Indonesia dengan pesawat komersial dan tak menginap di hotel berbintang sepatutnya menjadi teladan bagi pemimpin nasional dan global. Paus Fransiskus berkenan berkunjung ke Indonesia dengan menggunakan pesawat komersial dan menempuh perjalanan yang sangat jauh dan tidak menginap di hotel berbintang. Hal itu menunjukkan keteladanan yang dapat menjadi inspirasi penting bagi para pemimpin bangsa tingkat nasional dan ranah global. Wartawan senior Edi Mulyadi itu sudah membawa Muhammadiyah, katanya Muhammadiyah merestui, menyetujui azan diganti running tag. Ya, tidak ada azan diganti running tag. Ya, dan notifikasi itu diganti running tag. Itu pun yang berkomentar bukan PP Muhammadiyah, itu ada seorang pemuda Muhammadiyah, pengurus pemuda yang berpendapat begitu. Dan itu tidak salah, ini bukan azan yang sesungguhnya. Ini hanya notifikasi. Apalagi banyak orang-orang yang tidak ngerti syariat itu berkomentar tajam. Apalagi si Bang Edi ini mengait-ngaitkan azan itu kemudian dengan pernyataan Haidar Nasir katanya, yang memuja-muji paus. Bukan begitu. Pak Haidar itu tidak pernah bikin pernyataan PP Muhammadiyah resmi. Dalam poin pertama itu, bahwa kehadiran paus dari Vatikan yang jauh, naik pesawat komersial, tidak bermalam di hotel berbintang, itu patut dijadikan keteladanan bagi para pemimpin. Maksudnya substansinya ya hidup sederhana itu. Kalau ada orang beragama lain berbuat baik, apa itu tidak boleh diambil sebagai teladan. Bukan keteladanan dalam arti keseluruhan, dikait-kaitkan dengan kuntum khairu ummah ayatnya dan sebagainya, nggak paham itu jauh. Jadi substansinya sekedar itu. Ini ada orang berbuat baik, ya kita patut puji. Kalau ada orang non muslim kita kecelakaan, kemudian kita ditolong sampai diantar ke rumah sakit, apakah kita tidak patut menyatakan itu perbuatan baik dan kita berterima kasih? Itu substansinya. Karena memang tamu terus dihormati, tidak melihat agamanya. Jadi yang dimaksud adalah kesederhanaannya itu yang harus dijadikan teladan, bukan dalam aspek yang lain. Apalagi aspek beragama, aspek kepemimpinan, wah dibawa lari kemana-mana. Itu Bang Edi itu tidak paham soal substansi, bagaimana kita beragama, bagaimana kita menghargai orang berbuat baik, sudah melebar kemana-mana. Jadi pemirsa, azan di TV itu bukan azan yang sesungguhnya, bukan azan yang syar'i, itu pun hanya 2 kali, maghrib dan subuh. Dan itu azannya bukan azan subuhan, itu rekaman video. Jadi itu diganti, diberhentikan. Sementara itu tidak ada masalah apa-apa, kecuali orang azan di masjid, kemudian diganti running tag di depan masjid, ya, atau dibuat pengumuman gitu di baliho, ya itu baru jadi persoalan. Jadi tidak ada persoalan yang perlu disoal. Itu hanya orang-orang yang tidak paham soal hukum saja yang mempersoalkan sesuatu yang tidak substansi. Itu sih boleh aja sebagai notifikasi, bukan adzan syar'i yang dilarang atau yang disuruh ganti. Itu masa ada adzan diganti dengan running tag? Adzan itu panggilan, tadi adzanu yu'adzinu bisolah, ya, panggilan untuk sholat, ya tidak mungkin diganti running tag. Kalau itu bisa diganti running tag, berarti itu bukan adzan. Begitu, supaya kita ini paham, tidak asal ikut-ikutan saja mencela orang yang kita sendiri tidak paham substansi persoalannya. Begitu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.